Keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk membatalkan keberangkatan haji kembali di tahun ini, tahun 2021, pemirsa, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya bagi para calon jamaah haji. Apa yang melatar belakangi keputusan pemerintah atas hal ini? Bagaimana pula pengelolaan dana haji dari para calon jamaah haji yang sudah masuk, serta bagaimana respon dari para calon jamaah haji yang batal berangkat haji di tahun ini? Kita akan temukan faktanya kali ini bersama saya, Ken Ana. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ternyata sejalan dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, di mana ibadah haji tahun ini dilakukan secara terbatas hanya untuk warga domestik Arab Saudi. Kapasitasnya pun dibatasi 60.000 jemaah dengan batasan usia 18 hingga 65 tahun. Keputusan pemerintah ini tentu saja disambut beragam oleh para calon jemaah haji yang sudah dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci sejak tahun 2020 yang lalu. Ya pemirsa, tim Fakta TV One kali ini sudah berada di kawasan Tambun Utara, Bekasi, di salah satu pondok nasi goreng. Ini tertulis dapur mantul milik dari Ibu Sairo. Ibu Sairo sendiri adalah salah satu calon jemaah haji yang gagal berangkat haji kembali tahun ini setelah pemerintah mengumumkan tidak adanya keberangkatan haji di tahun ini. Kita akan melihat dan mengetahui bagaimana cerita dari perencanaan perjalanan haji Ibu Sairo dan juga kesehariannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Baik ya, Bu. Sehat ya? Ya, amin. Nah, pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Sairo yang memiliki dapur mantul ya, Bu ya. Bu Sairo, tahun ini gagal lagi berangkat haji. Iya. Gimana, Bu, waktu itu dapat pengumumannya? Ya, bilangnya kan ini, apa sih namanya, gagal, tahun ini nggak bisa berangkat lagi. Karena kan dari negara Arab Saudi tidak menerima jemaah haji dari Indonesia gitu. Yang dengar-dengar di situ. Mungkin karena Covid, apa karena nggak tahu deh. Dikabarinnya lewat apa? Kalau saya kan ikutnya yayasan. Jadi yayasan itu lewat dari kayak YouTube gitu dikirim-kirimin gitu. Oke. Jadi dikasih tahu dari yayasan. Kalau yayasan. Tahun ini nggak bisa lagi berangkat haji. Iya. Dari Menteri Agama juga udah mengumumkan kalau pemberangkatan haji Indonesia itu dibatalkan. Gitu. Oke. Nah, Bu Sairo, memang dulu sudah merencanakan berangkat haji tahun berapa sih? Tahun 2012. 2012. Oh, itu mulai daftar untuk haji? Mulai daftar bulan 5. Bulan 5 tahun 2012 untuk dijadwalkan berangkat di tahun? Belum ketahuan sih itu. Cuman kemarin pas tahun 20 udah dapet panggilan dari kecamatan, segala macam udah dapet, udah segala macam check up, segala macam ya persyaratan haji gimana gitu, udah dilaksanakan semua, manasik segala macam udah dilaksanakan. Udah semuanya semua. Tahun 2020. Terus karena gagal mundur lagi ke tahun 2001 ini. Berhubung tahun 2001 ini gagal berangkat lagi. Ya udah mau gimana lagi. Dari tahun 2012 itu daftar haji berapa, Bu, kalau boleh tahu yang sudah dibayarkan ke 25.500 satu orang? Satu orang. Berarti dua sekitar 51 juta. Betul. Totalnya? Totalnya itu beli porsinya. Beli kursinya untuk kuotanya. Iya. Itu sudah semuanya atau belum? Berarti kan masih ada berapa kemarin juta lagi? Pas mau pemberangkatan tahun 2020 pelunasan lagi. Oke, berapa yang dilunasi? Kalau nggak salah berdua nambah berapa? 20 ya kalau nggak salah. Nambah 20 juta untuk dua orang. Berarti totalnya sekitar 71 juta yang dikeluarkan Bu Sairo. Dan itu semua sudah dibayarkan lunas? Dah. Di tahun 2020. Nabungnya setiap hari berapa Bu Sairo sampai bisa beli kuota kursi buat haji? Nggak sedikit loh ya, Bu? Nggak tentu, nama orang dagang kan nggak tentu. Jadi nggak kayak orang kerja sebulan segini gitu. Jadi ada duit sekian, taruh gitu aja. Jadi nggak tahu tuh nominalnya tuh berapa, kan saya nggak tahu, lupa. Oke,
Tapi punya semangat untuk naik haji yang bikin terus mau untuk nabung. Emang kalau jualan nasi goreng satu porsinya berapa, Bu? 15.000. 15.000. Gitu. Terus buat kebutuhan yang lain gimana? Masih dengan tadi kondisinya belum tentu rame juga setiap hari, masih ada kebutuhan lain, masih nabung juga buat haji. Ya kan suami kan usaha, saya usaha gitu. Jadi saya yang buat makan, suami yang buat nabung gitu. Usahanya sama, jualan nasi goreng juga. Berarti nabungnya udah dari tahun berapa tuh, Bu? Berapa lama buat haji berarti? Banyak, dari tahun 2004. Berarti ke sini udah berapa coba? 2004 ke sampai 2021 sekarang. Iya. 17 tahun nabung Ini, terus. Sekarang kan ibaratnya buat kita ongkos di sana, buat kita biaya jajan apa-apa kan di sana harus kita megang uang kan. Terus gimana Bu nutup kebutuhannya? Kan uangnya udah semuanya dibuat nabung buat haji, sekarang memenuhi kebutuhan yang lain juga tetap harus berjalan, padahal hajinya juga belum jadi berangkat. Dari kebutuhan yang lain harus diutamakan itu biaya yang buat haji. Harus diutamakan biaya buat haji. Saya utamakan. Nah, udah kapan tahunnya dipanggil kan udah ada biaya gitu. Kan nggak mungkin kita berangkat haji kita ngutang, kan nggak mungkin. Kan harus dengan jerih payah sendiri. Entah itu 1.000, 2.000 saya kumpulin. 1.000, 2.000 pun dikumpulin Ibaratin, buat iya, nabung. biar ibaratnya capek, kecukupan. Gitu. Waktu membayar haji lewat bank, cash atau gimana? Cash langsung Bu. Dari uang yang ditabungin itu. Waktu daftar 20, sekitar 50 juta Iya, berarti cash. sama Bapak ya. Saya kan ngumpulin di rumah, pakai kaleng itu tuh, apa sih, biskuit. Oh, oke. Saya Ditabung di kaleng masukin, biskuit. ya, umpama sehari dapatnya dapat 10.000, masukin 10.000, 20, saya masukin 20. Pokoknya lebih dari jajan kita dah gitu. Apa namanya, urusan kita tuh kita masukin lebihnya gitu. Jadi semua keinginan-keinginan ditahan ya Bu Iya. ya? Cuman buat nabung pengen buat... apa ya harus saya tahan, harus yang itu saya utamakan. Oke. Tapi udah dapat perlengkapan haji Bu? Udah semua Lengkap? komplit. Dapat apa aja? Di baju ihram, seragam, udah dapet. Terus apa sih itu bangsa buku-buku yang buat pedoman tadi sana itu udah dapet. Semuanya udah dapat. Bapak juga udah dapat. Semua, tinggal kopernya aja yang belum. Mungkin ada di yayasan. Apa gitu. di bank deh masih belum diambil. Tahu nggak jadi berangkat haji, Ibu Bapak gimana? Ya gimana lagi? Ya dibilang sedih ya sedih. Kalau dibuat ini yang udah terimain aja. Sedih pasti sedih ya Bu ya. Karena udah nunggu dari tahun 2012. Tapi sempat apa yang diomongin sama Bapak nggak jadi berangkat haji lagi tahun ini? Ya paling sabar. Udah. Tuh, mungkin Allah belum bisa apa namanya? Allah belum memanggil kita untuk datang ke sana untuk beribadah. Tetap sabar, tetap mau nunggu untuk haji lagi. Tetap nunggu. Kapanpun diberangkatkan pasti saya tunggu. Karena saya udah kepengen banget ibaratnya buat memenuhi syarat Islam yang kelima gitu. Itu aja rukun yang Islam kelima pengen saya jalanin. Itu yang membuat Bu Sairo sama Bapak tetap sabar, tetap mau nunggu. Karena cuma ingin menyempurnakan ibadah. Iya. Terus ya ibaratnya saya kan udah kepengen mendekatkan sama Allah gitu. Udah umur udah kan kita nggak tahu. Kita tua muda kan kita nggak tahu akan diambil kan ya. Tapi kan kalau emang kita udah berangkat kan udah tenang gitu. Kalau kayak gini kan kita umur nggak tahu, belum tentu kita bisa jalanin kan. Atau sedikit di situ aja. Udah ikhlas. Saya kalau ini dari sedih, Mbak, bener. Ini mah mending saya nggak nangis mulu dulu waktu tahun 2020, saya nangis mulu, Mbak. Bener. Karena ingat perjuangannya ya Bu, menunggunya. Iya. Persiapan segala macem yang buat kan kalau ibaratnya naik haji kita harus punya yang buat bawaan orang-orang yang kita dateng apa-apa udah saya beli semua kan. Pokoknya udah komplit semuanya, tapi apa namanya nggak berangkat, nggak dijadiin berangkat. Padahal udah seneng, udah apa kan. Saking semangatnya Udah mau berangkat ya Bu ya, mau berangkat ibadah. Lah ini tahun ini saya mau berangkat aja, saya kan dagang tadi di Pasar Gembrong Jaya, Ede Jaya Gembrong Cipinang. Saya dari bulan puasa saya serahin ke orang. Karena saya udah dari bulan puasa itu saya kepengen udah fokus untuk menjalani ibadah. Ibadah biar bisa buat bekal di sana. Gitu. Tapi pas saya dengar kan katanya nanti apa sih keputusan habis lebaran.
Ya udah saya tunggu bisa Lebaran, siapa tahu berangkat. Tapi habis Lebaran ini nggak berangkat lagi. Ya udah, mau gimana lagi? Udah berapa kali berarti dikasih tahu mau berangkat tapi nggak jadi berangkat, Bu Sairo? Ya 2 kali lah. Udah 2 kali dikasih tahu mau berangkat harusnya tapi nggak jadi berangkat. Padahal udah sesemangat itu mempersiapkan semuanya ya, Bu. Mempersiapkan segala sesuatu deh, pokoknya udah siap banget. Ya, paling ya kita berserah diri sama Allah. Mungkin Allah belum mengizinkan untuk saya untuk berangkat ke sana. Udah, kalau udah itu udah ikhlas. Gitu. Terima kasih Bu Saira, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Segera dikasih kesempatan untuk berangkat ya Allah, hajinya, amin. sempurna ibadahnya dengan perjuangannya selama ini. Terima kasih Bu Saira. Nah pemirsa, itu tadi cerita perjuangan dari Ibu Sairo yang mempersiapkan diri dengan sepenuh hati untuk bisa berangkat haji namun harus gagal kembali di tahun ini. Kita akan temukan fakta berikutnya.